Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rehan Rafil Purnaman, NIM 112170100 dari UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini saya ingin mengajarkan cara menggunakan software Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel yang saya pakai ini versi tahun 2016. Nah, jadi agak beda sama versi sebelum-sebelumnya. Pertama, saya kenalin dulu fitur-fiturnya. Yang dari sini ke sini ini udah sama kayak Microsoft Word, tapi bedanya di sini itu ada buat ngatur ketinggian dari tulisannya, posisinya lah ya. Misalkan kita ngetik di sini, nah ini kan ini di rata kiri ya, rata kiri bawah. Nah kalau misalnya kita pengen ke tengah, pertama kita yang ini dulu, center, baru yang ini. Nah nanti kita bisa baru. Nah itu cara untuk ngatur ketinggian dari tulisan. Bedanya di situ. Terus ini sama lah ya sama sebelumnya. Nah terus juga di sini ada wrap text sama merge center. Nah yang biasanya dipakai itu merge center nih. Misalkan ini ada pengen ada sebuah tulisan di sini kayak hari, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah ini misalnya seperti ini. Nah kita ingin memberi penjelasan bahwa ini semua adalah hari. Caranya yang pertama di drag dulu jadi satu seperti ini, baru di merge center. Nanti bakal jadi kayak begini. Misalkan kita tulis ini hari, nah dia akan bentukannya seperti ini. Nah untuk lebih jelas kita tambahkan di sini nih ada border ya buat tabel normalnya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, itu contohnya. Nah di sini habis itu ada number. Number itu untuk menentukan gambaran angkanya nanti. Misalkan kita mau pakai general kan 1,2 di sini ya, 1,2. Nah ini juga komanya tergantung kita pakai bahasanya bahasa Inggris, orientasinya orientasi Inggris atau orientasi Indonesia. Kalau Indonesia kan koma itu seperti ini, tapi kalau di Inggris atau di Amerika, negara yang berbahasa Inggris sana, normalnya koma itu pakai titik, sementara titik itu jadi koma, kebalikannya. Nah, ini kan Indonesia 1,2 ini. Nah, misalkan pengennya dua angka di belakang komanya kelihatan semua. Nah, nanti kita tinggal pencet yang di sini. Ini buat majuin, ini buat ngilangin koma di belakang angka. Kalau mau lebih detail bisa dimajuin kayak begini. Nanti akan kelihatan koma angka di belakang komanya ada berapa banyak. Nah, ini berguna di misalkan nanti dijelaskan lebih jelas lagi. Nah, terus di sini ada style. Nah, style itu ya buat ngebantu. Ini di sebelumnya juga fiturnya nggak ada, tapi ini buat ngebantu misalkan mau bikin penjelasan atau subtabel bisa pakai ini, ngebantu banget. Jadi bisa tahu mana yang lebih penting, mana yang judul, terus subtabel lagi makin ke bawah menggunakan ini. Ini juga good bad neutral, misalkan ini hasil dari perhitungannya bad, kita tandain bad, atau mungkin good jadi good. Ya normal seperti itu, tergantung kreativitas masing-masing. Nah setelah itu insert, delete, format. Nah format itu ngubah ulang bentukannya, bentukan dari tabelnya. Nah, kalau delete itu buat ngapus satu baris ya, ini satu baris atau kolom ya, untuk ngapus satu, misalkan ini mau dihapus salah, langsung hilang, jadi langsung naik. Jadi nggak perlu
ngapus, pencet delete satu-satu, terus merubah ininya lagi jadi kosong putih, intinya gitu. Terus kalau insert sebaliknya, misalkan ini ada yang kekurangan tabelnya, kekurangan dimasukin. Nah kalau misalkan terlewat seperti itu tinggal di insert aja, tapi pastikan juga tahu ini urutan berapa. Nah setelah itu di sini ada editing, ya ini untuk ngedit normal. Misalkan clear fill, di sini ada penjelasannya. Sort filter, find select, misalkan datanya sudah banyak, terus ada data spesifik yang ingin dicari, nanti pakai ini find select. Nah terus auto sum itu misalkan ini ya, contoh saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah auto sum misalkan ini mau nyari jumlahnya, kamu di drag dulu, ntar auto sum, nah langsung ketemu hasil dari jumlah semuanya, jadi nggak perlu ngetik rumus yang di atas ini. Nah itu yang di atas ini, tabel yang di atas ini fungsinya seperti itu. Yang di sini biasanya untuk mengubah isian angka, misalkan di sini dirubahnya, di sini diketik, atau mungkin sudah ada tulisan tapi kalau mau diganti kan nggak bisa langsung ganti gitu, nggak bisa sih gini klik double. Tapi kadang juga misalkan angka tapi rumus kan beda nih, mau ganti angkanya gimana, yang mainannya di sini, atau mungkin double klik juga, nanti bakal kelihatan seperti ini. Nanti lebih detailnya dijelasin lagi. Nah jadi auto sum intinya buat mempermudah aja, biar nggak ngetik sama dengan sum buat nyari total dari seluruh ini. Nah ini di insert, ini yang baru ya. Nah ini tabel biasanya sih, tapi kalau ini udah tabel bisa digambar sendiri, misalkan mau gambar tabel lagi atau mau datanya dimasukin kemana kayak gitu. Terus ini gambar online picture, ini sama seperti di Word lah ya. Terus ini ada chart, ada berbagai macam chart, terus juga bisa 3D map atau enggak line column, win loss, biasanya untuk finansial. Ini ada filter, slicer buat filter data secara visual. Ya ada penjelasan di sini. Timeline juga buat timeline, ngurutin data sesuai masukan kapan. Ada hyperlink, yaitu buat link-link kayak di sebelumnya. Ini untuk digital. Nah terus text box itu buat gambar ya, seperti di Word sama di itu PowerPoint. Header footer juga, karena ini nanti di print, nanti diberi header footer. Nah ini ada word art juga, signature line sama object. Nah ini question sama simbol, sama kayak di Word. Nah itu tuh buat naruh simbol-simbol yang jarang dipakai, yang ada di keyboard. Sama equation buat rumus-rumus, masukin rumus, bentukannya banyak. Nah, ini rumusnya bukan rumus Excel ya, tapi ini rumus yang belum ditranslate ke Excel. Kayak mau nulis rumus lingkaran, luas lingkaran ini, seperti itu. Rumus kuadratik, ya seperti itu. Nah setelah itu page layout. Di page layout itu ada tema. Nah ini temanya bisa pilih ntar kayak bagaimana. Entah seperti ini atau itu. Ini buat stylenya aja sih. Color juga buat warna. Nah, margin ini nanti buat di print marginnya seperti apa. Bisa juga sih ini kalau misalkan mau dipindah ke Word, jadi tinggal gini, terus tinggal copy, nanti di Wordnya dipaste bentukannya entah dalam bentuk gambar atau bentuk format tabelnya.
Tapi nanti kalau format tabel nyesuaiin sama Microsoft Word-nya seperti itu. Ini buat nanti ngeprintnya, orientasi, size juga, print area, ini nentuin yang mana yang di print. Ada break juga, ada background, print tiles, sini ada width height. Width height-nya otomatis, scale-nya juga 100%. Ini buat ngelihat grid lines, ngebantu banget buat tabel soalnya. Headings juga buat ngetahuin koordinat dari selnya. Misalkan sel I4, ini sel yang I terus ke-4, nanti seperti ini. Jadi seperti itu. Terus bring forward, bring backward, send backward, bring forward itu buat gambar misalkan atau objek seperti itu nanti. Nah kalau udah ada gambar atau objeknya nanti bisa diatur di sini lagi, rotate sebagai macam. Nah selanjutnya ini ke formula. Nah formula itu salah satu fitur yang paling digunakan, fitur utama dari Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu kan buat ngolah data banget, bener-bener data angka. Nah bisa pakai di sini. Nah functionnya tuh ada berbagai macam. Ini yang most recently used, yang atau nggak bisa dipilih di sini. Seperti apa? Ini yang lebih detail. Yang disajikan juga di sini bisa. Nah, cara ada rumus finansial, misalkan ini ada IRR, ada net present value. Nah, ini buat yang finansial, hitung uang. Atau ini logical. Misalkan nyari data, misalkan data ini, misalkan true atau false ya. Kalau misalkan contoh aja ya, contoh kalau misalkan ini datanya lebih dari 5 sama dengan true, nanti dimasukin, nanti ada faktornya lah. Ini yang logical, if error, not, or, true, and. Dan juga ada text, date and time juga ada buat masukin tanggal atau sebagainya, atau waktu ngitung sih ini datanya. Address, area, choose, column. Ini nih biasanya dipakai buat ngolah data karena ini matematika kan ya. Ini absolute value, atau ini nanti bisa dilihat penjelasannya di sini. Biasanya sih ya rumus-rumus kayak trigonometri, nih cost atau nggak desimal atau nggak derajat, convert radian to degree, atau ada banyak lagi, ada logaritma, radian, Roman, mengubah angka jadi Roman, ada sin kostan, ada square root atau akar. Ya seperti itu intinya. Nomor function nanti ada banyak lagi, ada statistik, engineer, cube, information compatibility, atau dari web. Intinya seperti itu. Dan name. Nah sisanya ini buat menentukan nama, define name, nama dari rumusnya. Terus trace precedent, trace dependence, remove arrows, ada show formula, nanti kelihatan formulanya gimana gitu. Error checking, ada yang error apa enggak perhitungannya, kan nanti biasanya ngitung datanya nggak segini, bisa ratusan atau ribuan, angkanya banyak pokoknya. Ada calculation option, calculate now, calculate sheet, ya gitu. Nah, selanjutnya ke data itu bisa dimasukin dari Microsoft Access, saya belum pernah, atau enggak dari web, atau enggak dari teks. Dari teks biasanya tuh kayak berurut gitulah, udah rapih.
Bisa juga dari konvertan, entah dari software yang merubah data ke teks, atau mungkin dari Microsoft Excel-nya kita save tapi save-nya bukan dalam bentuk format Excel, tapi dalam format teks seperti itu. Biasanya dipakai buat software engineering kayak gitu, atau nggak dari source lain. Ini ada banyak. Jadi intinya itu, kalau data ada banyak lagi, filter, sort, text to column, remove duplicate, ngevalidin data. Ini jauh buat ke statistik ya. Terus buat review, ini sama kayak sebelumnya, buat di review sama kayak di Word, PowerPoint ada reviewnya, ada viewnya juga buat ngeliat ntar kayak bagaimana liatnya. Ada per page nya nih, ada page break, custom views. Terus ini ada semua formula bar yang di atas buat ganti grid lines. Intinya sama. Nah bedanya di sininya nih, di isinya kan ini ada koordinat. Nah itu juga, ini tuh kalau Excel ada sheetnya gitu. Jadi misalkan ini buat perhitungan satu, nanti hasilnya misalkan mau di tabel bentukannya yang lain, jadi ditaruh di sini seperti itu. Misalkan ada tabel lagi, misalkan ini perhitungan A, terus dimasukin lagi rumus perhitungan B, terus nanti difilter lagi, jadi bukan difilter dihitung lagi hasilnya, masukin perhitungan C sampai yang dibutuhkan, sampai hasil akhir kayak gitu. Itu gunanya sheet, sangat membantu. Intinya gitu. Nah ini buat fitur Acrobat ya, misalkan punya Adobe Acrobat, bisa langsung jadi PDF atau send for review langsung ke email. Ini itu intinya. Coba kalau ini, kalau Excel tuh hasil akhirnya banyak. Ini karena tergantung bentukan yang pengen digunakan oleh softwarenya, atau misalkan OS, misalkan ini ada Macintosh. Kadang juga misalkan pindah ke laptop yang ada Excel, tapi Excel zaman dulu yang 2009 2003, bisa ini PDF, XPS, XML, CSV, atau teks tuh bisa. Intinya gitu, tergantung yang dibutuhkan sama software ya, tergantung yang dibutuhkan, intinya gitu. Ya kira-kira begitu sih. Nah kalau gitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.